Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sari. Kali ini kita akan membahas mengenai chapter 5 dan chapter 6. Di sini kita akan membahas chapter 5 mengenai OC network layer. Di sini pertama-tama kita akan menjelaskan bagaimana mendefinisikan aturan dasar dari lapisan jaringan, dari jaringan data. Di sini terdapat 7 lapisan, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Di sini pada lapisan network memungkinkan lapisan jaringan untuk mencapai alat-alat lain. Di sini juga lapisan keempat, device atau peralatan menggunakan lapisan transport untuk menghubungkan suatu proses. Kemudian jaringan lapisan atau OC layer 3 menyediakan layanan untuk pertukaran individu potongan data melalui jaringan antara perangkat akhir didefinisikan. Untuk mencapai hal ini, transport end-to-end layer 3 menggunakan 4 proses dasar. 1. Bagaimana cara mengatasi atau memberikan solusi dari permasalahan. Kedua, enkapsulasi. Ketiga, routing. Keempat, dekapsulasi. Selanjutnya, berbeda dengan lapisan transport, OC layer 4 yang mengelola transportasi data atau jalannya data antara proses yang berjalan pada tiap end host atau host terakhir. Jaringan lapisan protokol menentukan struktur paket dan pengolahan yang digunakan untuk membawa data dari satu host ke host lain. Berikut adalah cara pengaturan IP address. Di sini kita bisa memilih IP address secara otomatis ataukah menggunakan IP address yang telah diatur secara default. Selanjutnya, anatomi alamat IPv4. Setiap perangkat pada jaringan harus didefinisikan secara unik. Pada lapisan jaringan, paket-paket kebutuhan komunikasi diidentifikasi dengan alamat sumber dan tujuan dari dua sistem akhir. Alamat ini digunakan dalam jaringan data sebagai pola biner. Di dalam perangkat digital, logika diterapkan untuk interpretasi mereka. Bagi kami dalam jaringan manusia, string 32 bit adalah sulit untuk menafsirkan atau menerjemahkan dan bahkan lebih sulit untuk diingat. Oleh karena itu, mewakili IPv4, alamat menggunakan format desimal bertitik, dotted decimal. Pola biner yang mewakili alamat IPv4 dinyatakan sebagai desimal, dihiasi oleh memisahkan setiap bit dari pola biner yang disebut octet dengan titik. Hal ini disebut sebagai oktet karena setiap angka desimal mewakili 1 bit atau 8 bit. Sebagai contoh, alamat berikut dinyatakan dalam desimal bertitik, yaitu 172.16.4.20. Selanjutnya, cara menghitung jumlah host dan menentukan bagaimana dari 32 bit, yaitu dari bit 1100000 yaitu bernilai angka
192. Pada bit 10101000 bernilai angka 168. Selanjutnya pada bit 00001010 bernilai angka 10 dan yang terakhir 00000001 bernilai angka 1. Komputer menggunakan IP address dalam sebuah jaringan. Konversi biner ke desimal. Di sini terdapat bilangan mulai dari 2 pangkat 0 yang bernilai 1, 2 pangkat 1 yang bernilai 2, 2 pangkat 2 yang bernilai 4, 2 pangkat 3 yang bernilai 8, 2 pangkat 4 bernilai 16, 2 pangkat 5 yang bernilai 32, 2 pangkat 6 bernilai 64, 2 pangkat 7 bernilai 128. Dapat diterjemahkan dalam bit, yaitu 2 pangkat 0 itu berarti 1, 2 pangkat 1 0, 2 pangkat 2 1, 2 pangkat 3 0, 2 pangkat 4 1, 2 pangkat 5 1, 2 pangkat 6 1, 2 pangkat 7 1. Selanjutnya, dalam sistem penomoran biner, angka 2 mewakili setiap posisi pada setiap biner itu sendiri. Basis 2 sistem penomoran hanya memiliki 2 digit, yaitu 0 dan 1. Contoh soal lain yaitu pada biner 000101111 dapat dihitung mulai dari 2 pangkat 0 yang berarti 1, 2 pangkat 1 berarti 2, 2 pangkat 2 berarti 4, 2 pangkat 3 berarti 8 maksudnya, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 128. Selanjutnya, konversi desimal ke biner. Contoh berikut adalah bisa dihasilkan biner 00101000 sama dengan 32 plus 8 menghasilkan nilai awal yaitu 40. 3 karakteristik dasar dari lapisan protokol jaringan dan protokol internet, yaitu terdiri dari 3 connectionless, base effort, 3 media independent. Connectionless berarti tidak ada penghubung, yaitu sebelum mengirimkan sebuah paket data. Base effort berarti unreliable, digunakan untuk garansi dari paket yang dikirimkan. Media independen mengoperasikan secara independen medium yang membawa data. Selanjutnya chapter 6 mengatasi jaringan. 3 tipe alamat jaringan yaitu network address, broadcast address, host address, yaitu 10.0.0.0 di sini bisa diterjemahkan dalam biner 00001010. Selanjutnya 0 bisa diterjemahkan dalam 0 semua dalam suatu biner. Begitu juga selanjutnya. Sedangkan untuk 255 bisa 1111111. Menghitung network, host, dan broadcast alamat terdiri dari 3 kelas dalam klasifikasi kelas. Pertama kelas A 10.0.0.0 sampai dengan 10
255, 255, 255. Kelas B 172, 16, 00 sampai 172, 31, 255, 255. Kelas C 192, 168, 10, 0 sampai 192, 168, 255, 255. Diketahui sebagai contoh, diketahui alamat jaringan 192, 168, 10, 0. Subnet masknya 255, 255, 255, 195. Ditanya berapa jumlah subnet? 2. Berapakah jumlah host per subnet? 3. Apakah subnet mask yang valid? 4. Apakah alamat broadcast untuk setiap subnet? 5. Apakah alamat host yang valid? Di sini dapat diselesaikan bahwa subnet mask yang diketahui bahwa 255, 255, 255, 192. Di sini bisa diterjemahkan dalam sebuah biner 18 kali, 18 kali, 18 kali, 12 kali, dan 06 kali. Subnet mask di sini dihitung jumlah 1 pada biner terakhir, pada kelompok biner terakhir, yaitu 2 pangkat 2 dikurang 2, 4 kurang 2 sama dengan 2. Sedangkan untuk mencari host di sini 2 pangkat 6 dapat dihitung dari jumlah 0 pada kelompok biner yang terakhir. 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 64 kurang 2 sama dengan 62. Maksud di sini 62. Dapat digambarkan dalam sebuah tabel sebagai berikut. Bit 00 dengan network address 192.168.10.64. Host yang valid antara 192.168.10.65 sampai 192.168.10.126. Broadcast address 192.168.10.127. Sehingga dapat dihasilkan subnet mask yang bisa digunakan dan 62 host yang hanya bisa digunakan. Contoh lain, diketahui alamat jaringan 172.16.00, subnet mask 255, 255, 255, 192. Ditanya berapakah jumlah subnet? 2. Berapakah jumlah host per subnet? 3. Apakah subnet yang valid? 4. Apakah alamat broadcast untuk tiap subnet? Apakah host yang valid? Cara lain mencari subnet dan host yang valid. Di sini subnet mask yaitu 255, 255, 255, 192 dapat diterjemahkan dalam biner 8 kali, dan begitu juga kelompok ketiga biner 8 kali. Selanjutnya, pada biner yang terakhir dapat dihitung jumlah 1 untuk mencari subnet mask yang valid. Di sini jumlah 1 terdapat 10 digit, yaitu dihitung dari subnet dari kelompok yang keempat dan kelompok yang terakhir. 2 pangkat 10 yaitu 1024 dikurang 2 sama dengan 1022. Sedangkan untuk mencari host yang valid dapat kita hitung jumlah 0 pada kelompok biner yang terakhir, yaitu terdapat 6 jumlah 0, sehingga dihasilkan 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurang 2 sama dengan 62. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.
Sampai ketemu di chapter-chapter berikutnya.